Di balik rimbunnya dedaunan dan kemegahan hutan yang tampak abadi, sebuah siklus kehidupan terus berputar. Di sini, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari tugas sebuah kawanan yang sering disalahpahami. Dari ketinggian langit, para burung bangkai mengawasi. Mereka tidak berburu seperti elang, tidak pula memiliki kicauan yang indah. Namun, mereka diberkati dengan penglihatan setajam pisau dan indera penciuman yang mampu mendeteksi tanda-tanda akhir kehidupan dari jarak bermil-mil. Burung bangkai, atau yang secara global dikenal sebagai vulture herring, merupakan kelompok burung pemangsa yang memiliki adaptasi morfologi dan fisiologi yang sangat terspesialisasi untuk mengonsumsi bangkai hewan karyon. Meskipun seringkali mendapatkan reputasi negatif dalam budaya populer. Secara ilmiah, burung bangkai dikategorikan sebagai oblivinger, pemakan bangkai sejati yang menduduki posisi kunci dalam jejaring makanan dan sanitasi lingkungan. Di dunia di mana kematian dianggap sebagai akhir, ada makhluk yang menjadikannya sebagai awal kehidupan. Dianggap sebagai pembawa sial, dikutuk karena wujudnya, dan diasingkan oleh mitos manusia. Namun, tanpa mereka, bumi akan tenggelam dalam wabah yang tak terlihat. Mereka bukanlah simbol kematian. Mereka adalah benteng terakhir yang menjaga kehidupan. Inilah kisah tentang sang pembersih alam raya yang terlupakan. Di alam liar, kematian sebuah makhluk hidup adalah bom waktu biologis. Jaringan yang membusuk adalah rumah bagi bakteri mematikan mulai dari antraks, botulinum, hingga salmonella. Jika dibiarkan, setetes darah dari bangkai ini bisa menjadi awal dari epidemi yang menyapu seluruh ekosistem. Namun, sebelum bom itu meledak, langit mengirimkan tim pembersihnya, burung bangkai. Fakta ilmiah mencatat, mereka adalah salah satu dari sedikit makhluk hidup di bumi yang menyandang gelar oblik scavenger, pemakan bangkai sejati. Mereka tidak berburu kehidupan. Mereka membersihkan sisa kematian. Bagaimana mereka bisa memakan sesuatu yang akan membunuh makhluk lain dalam hitungan jam? Rahasianya ada pada evolusi jutaan tahun yang luar biasa. Pertama, lambung mereka adalah tungku asam. Cairan asam di dalam perut burung bangkai memiliki pH mendekati 0 setara dengan asam baterai atau aki. Asam sekeras ini tidak hanya mencerna tulang belulang, tetapi juga membusukkan dan menghancurkan spora bakteri paling mematikan sekalipun. Kedua, perhatikan kepalanya yang gundul. Itu bukanlah cacat estetika, melainkan fitur sanitasi jenius. Tanpa bulu di kepala, darah dan bakteri dari bangkai tidak memiliki tempat untuk menempel. Mencegah infeksi, sekaligus membantu mereka mengatur suhu tubuh di bawah terik matahari. Sains telah membuktikan apa yang terjadi jika makhluk yang kita takuti ini lenyap. Dan pada akhir abad ke-20, di Asia Selatan, obat ternak massal bernama diclofenac secara tidak sengaja meracuni jutaan burung bangkai hingga populasi. Mereka runtuh hingga 99%. Hasilnya mengerikan. Tanpa burung bangkai, bangkai-bangkai hewan membusuk berminggu-minggu. Populasi anjing liar dan tikus meledak karena pasokan makanan yang melimpah. Dampak ekologis ini memicu krisis kesehatan publik yang nyata, lonjakan kasus rabies yang menewaskan puluhan ribu manusia. Burung bangkai adalah benteng tak terlihat antara peradaban kita dan wabah penyakit.
Lantas, mengapa kita begitu membenci mereka? Mungkin karena mereka mengingatkan kita pada kefanaan. Namun di mata alam, burung bangkai adalah simbol ketulusan ekologis. Mereka mengambil apa yang sudah tidak diinginkan oleh dunia, lalu mengubahnya menjadi energi untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Mereka tidak membawa kematian. Mereka justru memastikan bahwa kehidupan bisa terus berlanjut. Pada akhirnya alam tak pernah menciptakan sesuatu tanpa alasan. Di balik rupa yang menakutkan dan reputasi yang kelam, burung bangkai adalah lambang dari keagungan siklus kehidupan. Mereka tidak membawa kematian, mereka membersihkan sisanya, agar kehidupan yang baru bisa terus tumbuh dengan murni. Sang penjaga sunyi yang memastikan bumi kita tetap bernyawa. Sampai jumpa di kisah alam berikutnya.